Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lailia Rizka. Di video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan bisnis dari aplikasi Harmony sebagai solusi sehat mental dan fisik. Di mana kelompok 1 dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya akan menguak bagaimana perencanaan bisnis dari aplikasi ini. Jadi, untuk teman-teman tetap stay tune dan kita akan membahas keseluruhan bagaimana sih perencanaan bisnis dari aplikasi ini. Aplikasi Harmony Solution for your problem. Oke, sebelum memasuki pembahasan nih, perlu diketahui nih teman-teman, di mana aplikasi Harmony ini adalah aplikasi dari e-commerce dengan mengkompilasi layanan parenting yang berisi mengenai tips dan trik serta solusi seputar permasalahan parenting dan juga menjual peralatan kebutuhan parenting untuk anak serta orang tua nih. Dan juga di aplikasi ini menyediakan produk-produk perlengkapan bayi dan juga ibu rumah tangga. Dan tentunya di aplikasi ini terdapat banyak fitur unggulan yang tentunya nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Baik, mungkin sebelum memasuki bahasan perlu diketahui kami dari kelompok 1 beranggotakan Lailia dengan NIM 013, kemudian ada Lailia Rizka dengan NIM 019, ada Roda Tunikma dengan NIM 031, ada Aprilinda Purnatasari dengan NIM 032, ada Salsabila Syah Tasya dengan NIM 049, ada Ananda Askia dengan NIM 055, ada Berian Putra Syahninda dengan NIM 063, ada Maya Ari Rosita dengan NIM 077, dan ada Latisha Ashila Larasati dengan NIM 092, dan yang terakhir ada Yuni Maulita Syafitri dengan NIM 096. Baik, di video kali ini kita akan membahas ada 4 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada gambaran umum usaha, yang selanjutnya ada strategi dan rencana usaha, dan yang terakhir adalah perencanaan keuangan. Baik, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Dimana bisnis ini dilatar belakangi karena masalah kesehatan mental. Yang pertama, dimana masalah kesehatan mental ini sangat riskan sekali karena dilihat dari data yang ada, data berita tentang bunuh diri, kemudian tentang depresi maupun sakit psikomatik. Ini dilaporkan bahwa orang yang mengalami depresi ini meningkat sebanyak 35% atau naik 2-3 kali lipat dibandingkan data riset kesehatan dasar tahun 2018. Kemudian gangguan kesehatan mental yang dapat dialami oleh seseorang ini sangat beragam, yaitu gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan psikotik, gangguan suasana hati, gangguan makan, gangguan pengendalian impulsi, kecanduan, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Nah, masalah kesehatan ini masih sangat-sangat riskan sekali dan perlu sekali untuk kita ambil solusi. Dimana untuk mengetahui seorang mengalami gangguan kesehatan mental ini juga membutuhkan diagnosis dari psikiater atau psikolog. Maka dari itu sangat berbahaya jika melakukan self-diagnose kepada orang-orang yang dicurigai mengalami gangguan kesehatan mental tersebut. Nah, selain itu, bahayanya self-diagnose ini juga bisa berdampak sangat buruk kepada seseorang dengan gejala gangguan mental. Itulah mengapa sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Nah, di sisi lain nih, banyak berita mengenai pernikahan di bawah umur, dimana atau biasa disebut dengan pernikahan anak usia dini, dimana salah satu dari sekian banyak persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik, itu adalah salah satunya. Hal itu ramai kembali ketika pandemi COVID kemarin melanda. Banyak sekali berita-berita mengenai pernikahan dini. Hal ini akhirnya memunculkan masalah baru, bagaimana kurangnya kesiapan anak dalam
menghadapi atau membangun keluarga, dimana hal ini juga akan mempengaruhi bagaimana mental atau psikolog dari kedua calon mempelai tersebut. Nah, perlu diketahui nih bahwasanya psikolog klinis sekaligus kepala seksi kasih tumbuh kembang anak di Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pernikahan dini ini menjadi rentan terhadap segala permasalahan. Nah, anak di bawah usia 19 tahun ini sering mengalami kondisi perkembangan di fase badai, di mana seseorang yang tumbuh di fase tersebut itu selalu ingin mendapatkan pertolongan dari orang lain karena kondisinya yang labil. Nah, karena ketika seseorang di kondisi demikian harus menjalani peran sebagai orang tua atau suami istri itu sedikit dipaksakan. Nah, hal itu akan mempengaruhi gimana kondisi psikis maupun fisik dari calon ibu maupun calon ayah muda tersebut. Selain itu, dampak ketidakpastian mengenai ilmu parenting dan juga rumah tangga ini menyebabkan permasalahan lain seperti perceraian dini, kemudian kecenderungan gangguan psikis dari calon orang tua, dan bagaimana pola asuh yang diterapkan untuk membangun keluarga. Nah, oleh karena itu, aplikasi Harmoni ini hadir dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Karena seiring majunya perkembangan teknologi serta perubahan zaman yang penuh dengan ketidakpastian seperti saat ini, banyak perubahan yang terlihat dari segala aspek bidang kehidupan manusia. Tidak hanya perkembangan teknologi, tapi juga kehidupan lain yang semakin canggih, seperti juga dengan gaya hidup manusia yang semakin modern dan serba mudah. Nah, menurut Kompas tahun 2019, di mana saat ini masyarakat sudah terhubung ke internet dan menggunakan smartphone yang jumlahnya lebih dari 70 juta orang. Hingga akhirnya bisnis e-commerce di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini pula yang melatar belakangi kami untuk merancang aplikasi Harmoni, di mana aplikasi ini adalah aplikasi e-commerce dengan mengkompilasi layanan parenting yang berisi mengenai tips dan trik serta solusi seputar permasalahan parenting dan menjual peralatan kebutuhan parenting untuk anak serta orang tua, yang menyediakan produk-produk perlengkapan bayi dan juga ibu rumah tangga. Selain itu, terdapat banyak fitur yang ditawarkan di aplikasi ini, yaitu dengan fitur unggulan. Fitur konseling psikolog salah satunya yang memberikan wadah untuk orang tua berkonsultasi bersama psikolog untuk membahas mengenai parenting serta permasalahan keluarga dan juga konsultasi mengenai kesehatan mental dari orang tua maupun anak. Kemudian, kami juga memberikan fitur HiDoc, yaitu fitur konsultasi kesehatan fisik yang bukan hanya secara mental, namun kami membuat fitur ini agar orang tua lebih mudah untuk berkonsultasi tentang kesehatan fisik anaknya maupun keluarganya. Nah, harapannya aplikasi ini dapat memberikan solusi bagi yang akan menjadi orang tua dan yang telah menjadi orang tua serta mengedukasi remaja pentingnya pengetahuan tentang pola asuh serta kesehatan secara mental dan fisik serta memberikan solusi bagi permasalahan orang tua yang berkaitan dengan parenting. Baik, dari latar belakang tersebut, akhirnya kita dapat merumuskan masalah, di mana rumusan masalah yang ditetapkan di bisnis proposal kali ini, yang pertama mengenai bagaimana aplikasi Harmoni dapat memberikan solusi berkaitan dengan parenting. Yang kedua, apakah manfaat dari menggunakan aplikasi Harmoni? Dan yang ketiga, bagaimana proses perencanaan bisnis aplikasi Harmoni? Selanjutnya, dari rumusan masalah tersebut, kita dapat mencapai tujuan, di mana tujuan umum proposal ini yang pertama mengetahui aplikasi Harmoni bekerja, yang kedua memberikan manfaat kepada target pasar dan masyarakat luas dari aplikasi Harmoni, dan yang ketiga untuk mengetahui perencanaan bisnis dan rencana strategi bisnis aplikasi Harmoni,
Dan selanjutnya, untuk membantu mengedukasi khalayak luas mengenai kesehatan mental serta fisik maupun pentingnya parenting. Dan selanjutnya adalah manfaat, di mana manfaat proposal bisnis yang kami maksud, yang pertama dapat menumbuhkan semangat kreativitas kemandirian dalam berwirausaha. Yang kedua, dapat membaca peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Yang ketiga, dapat menjadi acuan strategi dan perencanaan bisnis yang akan dijalankan. Dan yang terakhir, dapat menjadi bahan untuk menjangkau investor yang ingin menanamkan modal pada proses bisnis aplikasi Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rotutu Nikma dengan NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dari aplikasi Harmoni. Jadi untuk aplikasi Harmoni ini merupakan aplikasi dalam bidang jasa, dan untuk jasa yang ditawarkan merupakan jasa konsultasi online yang memudahkan orang-orang, terutama para orang tua ataupun suami istri, dengan berbagai macam persoalan. Dan persoalan utamanya mengenai parenting. Di sini kami juga akan berkolaborasi dengan psikologi profesional dan juga dokter-dokter spesialis khusus. Dan sesuai dengan namanya sendiri, Harmoni ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu harmoni atau keharmonisan. Di sini aplikasi Harmoni menjadi solusi bagi para orang tua, pasangan suami istri maupun ibu muda yang membutuhkan pengetahuan mengenai cara bagaimana pola asuh mendidik anak, bagaimana orang tua memberikan perlindungan kepada anak, dan juga bagaimana orang tua memberikan perawatan dan mengamati perkembangan yang sehat, juga kegiatan hingga tumbuh dewasa. Untuk produk yang ditawarkan sendiri yaitu aplikasi berbasis mobile untuk sistem informasi kesehatan mental dan juga parenting, dengan tujuan memberikan informasi mengenai pengetahuan orang tua terhadap tumbuh kembang anak mereka, serta hal-hal dasar yang harus dipenuhi orang tua dalam kelangsungan hidup anak. Untuk selanjutnya yaitu visi dan misi dari aplikasi Harmoni. Untuk visi dari aplikasi Harmoni yaitu menjadi penyedia jasa layanan konsultasi psikologi dengan kualitas terbaik melalui jasa layanan tepat guna untuk mewujudkan keharmonisan keluarga Indonesia. Dan untuk misi dari aplikasi Harmoni ini sendiri yaitu memberikan kemudahan kepada semua keluarga Indonesia untuk mengakses layanan konsultasi psikologi mengenai parenting dan kesehatan mental dengan nyaman dan terpercaya, serta memberikan solusi di setiap permasalahan keluarga. Jadi kami harapkan untuk aplikasi Harmoni ini bisa menjadi jasa layanan konsultasi psikologi dengan kualitas terbaik untuk memberikan kemudahan kepada semua keluarga Indonesia untuk memberikan informasi-informasi mengenai parenting ataupun kesehatan mental dengan nyaman dan terpercaya, dan juga diharapkan memberikan solusi di setiap permasalahan keluarga Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil dan pembagian tugas serta struktur organisasinya. Yang pertama ada Lailia Rizka Saprilina dengan jabatan CEO yang bertugas sebagai memimpin, merancang, dan mengkomunikasikan visi dan misi perusahaan. Sebagai seorang pemimpin, beliau juga mengatur, mengarahkan, dan juga mengkoordinasikan para karyawannya agar fokus dalam mencapai tujuan utama perusahaan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, kita ada Ananda Askia Fatmawati dengan jabatan Business Intelligence yang bertugas mencari, menggali, dan menganalisis informasi dari data bisnis, misalnya hasil penjualan suatu produk atau pendapatan dan pengeluaran perusahaan, dan mempermudah dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga kita ada Lailia dengan jabatan Partnership Manager yang bertugas menganalisasikan calon mitra yang akan bergabung dengan perusahaan, lalu melakukan perkembangan dan analisa partnership team dengan memberikan saran kepada manajemen dalam meningkatkan kerjasama yang baik, dan juga bertanggung jawab terhadap jumlah target
support dari mitra kita sendiri. Lalu yang keempat, selanjutnya ada Maya Ari Rosita dengan jabatan Finance Accounting Tax yang bertugas membuat pembukuan keuangan kantor dan membuat laporan keuangan. Lalu ada Latisa Asya Larasati dengan jabatan Head of Harmony, yaitu bertugas menjadi jembatan informasi antara perusahaan dengan anggota Orami Parenting yang terdiri dari berbagai member dan keluarga yang sudah menjadi bagian dari Harmony Care. Lalu berikutnya ada Brian Sahninda dengan jabatan Human Resource, yaitu bertugas bertanggung jawab atas perekrutan karyawan dan mengatur penjadwalan penggunaan ruangan untuk meeting seperti kontrak kerja, absensi, gaji, dan tunjangan. Lalu kita ada Rodatul Minah dengan jabatan Public Relation, yaitu bertugas melakukan pengembangan strategi khususnya dari jaringan media komunikasi untuk meningkatkan mutu perusahaan. Lalu berikutnya kita ada Aprilinda Purnatasari dengan jabatan Head of Design, yaitu yang bertugas mempresentasikan sebuah konsep acara visual, menentukan foto dan desain untuk digunakan dalam membuat iklan di setiap sosial media dari Harmony. Lalu selanjutnya ada Salsabila Asadawa Tasya dengan jabatan Customer Satisfaction Head yang bertugas untuk membuat strategi keputusan pelanggan untuk dapat diarahkan dengan upaya mengelola perilaku konsumen sedemikian rupa. Lalu yang terakhir kita ada Yuni Maulita Safitri dengan jabatan Head of Product yang bertugas melakukan riset produk karena sebuah produk yang dapat bersaing di pasar haruslah dapat menawarkan suatu inovasi bagi penggunanya. Selain itu, tugas lain dari mengatur strategi produk, menangani masalah produk, dan menjalin komunikasi dan kerjasama. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Yuni Malita Syafitri dengan NIM 096 akan menjelaskan mengenai produk unggulan dari produk kami, yang mana Harmony ini memiliki produk unggulan. Sedangkan Harmony ini adalah aplikasi di bidang jasa yang menawarkan konsultasi online untuk memudahkan orang-orang, terutama para orang tua atau pasangan suami istri dengan berbagai macam persoalan, utamanya permasalahan parenting. Nah, macam-macam jasa yang akan kami tawarkan adalah yang pertama ini ada konsultasi psikolog. Dalam hal ini tuh bertujuan untuk membantu menemukan cara atau metode yang tepat dalam mengatasi suatu permasalahan dengan cara konsultasi, sehingga setiap keluarga dapat dengan mudah mendapatkan akses untuk konsultasi mengenai permasalahan yang dialaminya dalam keluarga secara aman dan nyaman melalui aplikasi ini. Dalam aplikasi ini juga dapat mengkonsultasikan mengenai sikap yang seharusnya dilakukan orang tua untuk menghadapi berbagai macam sifat anak. Selanjutnya ini ada HiDoc, yaitu konsultasi dokter. Yang mana konsultasi ini merupakan konsultasi kesehatan, tahapan untuk memahami kemampuan dari tubuh sehingga menerima berbagai asupan makanan dalam pencapaian menjadi kondisi yang lebih sehat. Setiap pasangan suami istri atau keluarga yang ingin mengetahui atau memahami informasi mengenai kesehatan dari tubuhnya sendiri, anak atau anggota keluarga lainnya, itu dapat dengan mudah untuk berkonsultasi di aplikasi ini. Selanjutnya di sini ada produk unggulan yaitu info kesuburan. Yang mana info kesuburan ini adalah mengenai ketidakseimbangan hormon dan gangguan endokrin reproduksi. Oleh karenanya, sebelum pasangan suami istri itu mengkonsultasikan permasalahan kesuburan, mereka harus mengetahui terlebih dahulu riwayat penyakit, seksual, keturunan atau genetik, dan gaya hidupnya. Karena hal-hal tersebut itu sangat berpengaruh dalam kesuburan. Sehingga dengan mengetahui hal-hal tersebut dapat memudahkan konsultan untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh konsumen atau pelanggan tersebut. Dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan mereka yang membutuhkan informasi-informasi mengenai kesuburan pasangan dan keluarga atau lainnya. Sehingga konsultasi mengenai berbagai macam kesehatan ini akan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan lebih baik ke depannya untuk diri sendiri dan juga keluarga.
Baik, untuk selanjutnya adalah tampilan dari tools-tools di aplikasi untuk produk unggulan kami. Yang pertama tadi ada ngobrol with psikolog. Di sini untuk tampilannya seperti ini. Jadi, setiap konsumen atau pelanggan bisa mengisikan identitasnya terlebih dahulu, mulai dari nama lengkap, eee, NIK, handphone, terus kemudian pada saat keluhan atau jam itu terjadi, terus menceritakan mengenai keluhannya atau masalah-masalah yang dialaminya dalam keluarganya. Kemudian untuk Ahlodoc ini adalah tampilannya, yang mana dia bisa berkonsultasi atau menanyakan masalah keluhannya mengenai, kesehatan jasmaninya. Dan yang terakhir ini, adalah tampilan beranda dari, aplikasi kami. Di sini tampilan beranda dari aplikasi kami itu, ada shopping, yang mana shopping ini itu berisi, untuk, eee barang-barang, untuk kebutuhan dari keluarganya, untuk kebutuhan bayi atau lain-lainnya. Jadi di aplikasi ini juga menyediakan atau menjual barang-barang tersebut. Kemudian ada artikel, yang mana artikel ini berisi tentang parenting juga. Jadi, untuk menambah wawasan para pelanggan, pelanggan dapat menambah wawasan atau ilmunya dengan membaca artikel ini. Kemudian ada community ini tuh berisi komunitas, yang mana komunitas ini itu, ada beberapa komunitas yang dari, eee, orang tua atau yang mungkin single parent atau yang keluhan baby blues atau anak-anaknya, eee masih berumur yang usia-usia dini. Jadi di sini tuh komunitas itu, para orang tua atau para yang bersangkutan dapat saling share, saling membagikan informasi, saling berdiskusi dengan, orang lainnya gitu. Jadi di komunitas ini untuk berbagi gitu. Untuk kemudian ini ada Ibu Peduli, dilanjutkan ada Diari Kecil, kemudian ada Baby Name Finder untuk menemukan nama itu, ada Expert Math, ada kalkulator kesuburan, dan terakhir untuk review. Review ini berisi untuk, dari beberapa review pelanggan mengenai produk ini. Mungkin ini saja, mengenai produk unggulan dan tampilannya, dalam aplikasi. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu analisis kompetensi, di mana di sini kami menggunakan analisis 4P, yaitu product, promotion, place, and price. Yang pertama yaitu produk. Harmony adalah platform parenting yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ayah, ibu, dan juga anak. Harmony merupakan aplikasi yang mengkombinasikan antara e-commerce, konten, dan community di dalam satu ekosistem. Aplikasi ini mengkompilasi layanan parenting yang berisi mengenai tips and trick serta solusi seputar permasalahan parenting. Harmony juga menyediakan wadah bagi para penjual dan pembeli dalam memenuhi peralatan dan kebutuhan parenting untuk anak dan orang tua, serta menyediakan produk-produk perlengkapan bayi dan juga ibu. Terdapat beberapa fitur yang ditawarkan oleh Harmony, yaitu antara lain ada fitur shopping, artikel, community, kalkulator kesuburan untuk ibu dan ayah, diari si kecil, baby name finder, dan beberapa fitur unggulan seperti ngobrol with psikolog dan Haydoc. Untuk fitur ngobrol with psikolog, itu merupakan fitur konseling psikolog yang memberikan wadah bagi orang tua untuk berkonsultasi dengan psikolog, membahas mengenai parenting, permasalahan keluarga, dan konsultasi mengenai kesehatan mental orang tua dan anak. Harmony juga menawarkan fitur Haydoc, yaitu layanan konsultasi kesehatan fisik bersama dokter terpercaya yang bisa membantu orang tua dalam mengatasi permasalahan seputar kesehatan ayah, ibu, dan anak. Harapannya Harmony ini dapat memberikan solusi bagi masyarakat di luar sana, baik yang akan menjadi orang tua maupun yang telah menjadi orang tua,
serta mengedukasi para remaja tentang pentingnya pengetahuan pola asuh, kesehatan secara mental dan fisik, serta memberikan solusi bagi permasalahan orang tua yang berkaitan dengan parenting. Yang kedua, promotion. Di sini kami akan melakukan promosi secara online dan juga offline. Untuk promosi secara online akan kami lakukan melalui Instagram, Facebook Ads, WhatsApp Business, dan membuat beberapa konten di Reels, TikTok, dan juga YouTube. Untuk postingan Instagram, kami akan memperhatikan jam ramai sosial media, kemudian menggunakan beberapa hashtag terkait, dan menata feeds Instagram semenarik mungkin agar dapat menarik minat konsumen. Selain itu, untuk video konten di TikTok, Reels, dan juga YouTube, kami juga membuat konsep video yang semenarik mungkin agar tidak membosankan dan bisa menarik minat konsumen. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui endorsement dan paid promote dengan melibatkan beberapa influencer. Sedangkan untuk promosi offline, kami melakukannya dengan memberikan atau menyebarkan brosur-brosur dan menawarkan kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, saudara, tetangga, teman-teman, ataupun masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga adalah Place. Aplikasi Harmony ini dapat di-download di Play Store ataupun App Store. Selain itu juga dapat diakses di website harmonicare.co.id. Dan yang terakhir adalah Price. Untuk aplikasi Harmony sendiri itu dapat di-download secara gratis di Play Store ataupun di App Store, dan juga dapat diakses secara gratis pula di website harmonicare.co.id. Namun untuk fitur unggulan seperti konsultasi dengan psikolog ataupun dokter itu akan dikenai biaya sebesar kurang lebih 50.000 hingga 400.000 sesuai dengan layanan yang dibutuhkan oleh customer. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis 5 force dari aplikasi Harmony. Untuk yang pertama, yakni ada ancaman pendatang baru. Untuk ancaman pendatang baru pada aplikasi Harmony ini, kami memberikan nilai sedang. Hal ini dikarenakan pada poin pertama, yakni pada diferensiasi produk. Aplikasi berbasis teknologi saat ini sangat banyak dinikmati berbagai kalangan karena kemudahannya. Seiring dengan berkembangnya usaha, muncullah kompetitor baru. Masuknya pemain baru dalam industri akan membuat persaingan menjadi lebih ketat. Nah, dengan menciptakan produk baru yang belum ada sebelumnya, ini akan memungkinkan munculnya kompetitor dengan produk sejenis akan lebih besar. Untuk poin selanjutnya, yakni ada kebutuhan modal. Dalam membangun bisnis startup yang berbasis teknologi akan membutuhkan modal yang cukup besar. Hal ini dikarenakan dengan pengembangan sistem dan aplikasi yang akan dijalankan. Selain itu, biaya penelitian dan pemasaran juga membutuhkan biaya. Mahalnya biaya untuk masuk ke bisnis ini akan menjadi suatu alasan untuk tidak banyaknya pesaing yang ingin untuk bersaing di bisnis ini. Untuk poin selanjutnya, yakni ada resiko yang tinggi. Dalam bisnis startup berbasis teknologi ini memiliki peluang yang cukup besar, namun juga diimbangi dengan resiko yang cukup tinggi pula. Persiapan dalam strategi yang akan dijalankan dari penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dan dilakukan. Karena apabila terjadi suatu kesalahan dalam penerapannya pada pasar nanti, ini akan mempengaruhi keberlanjutan perusahaan di masa depan. Mengingat teknologi informasi saat ini juga berkembang dengan sangat pesat, sehingga perusahaan baru harus ekstra berhati-hati terhadap kesalahan sekecil apapun itu. Untuk selanjutnya, yakni ada ancaman produk atau jasa pengganti. Ini merupakan barang atau jasa yang dapat menggantikan produk sejenis. Adanya produk atau jasa pengganti ini akan membatasi jumlah laba potensial yang didapat dari suatu industri. Makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, makin ketat pula pembatasan laba dari suatu industri. Sehingga dengan semakin ragam barang dan jasa, akan terciptanya produk pengganti juga yang akan mempengaruhi pendapatan bagi perusahaan. Hal ini berkaitan dengan apakah konsumen memiliki pilihan lain terhadap produk yang ada. Ancaman produk pengganti pada aplikasi Harmony ini ialah sedang. Hal ini dikarenakan beberapa produk pengganti yang bisa menjadi pilihan konsumen, antaranya yakni ada toko-toko perlengkapan bayi yang sudah banyak, ada rumah sakit, toko retail juga yang lebih dekat dengan pemukiman.
Untuk selanjutnya, pada poin ketiga, yakni ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Pada kekuatan tawar-penawar pembeli pada aplikasi Harmoni ini, kita nilai cukup kuat. Dalam bisnis ini, konsumen sebagai pembeli sekaligus pengguna jasa dihadirkan dengan berbagai aplikasi lain yang menawarkan produk dan jasa sejenis dengan harga yang kompetitif. Karena ketika konsumen tidak ingin menggunakan aplikasi ini, maka konsumen akan menggunakan aplikasi e-commerce lain yang telah memiliki reputasi tanpa banyak pertimbangan. Sehingga daya tawar-menawar konsumen atau pembeli pada aplikasi ini cukup tinggi. Untuk poin keempat, yakni ada kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok dalam aplikasi Harmoni ini kita nilai juga cukup kuat. Hal ini karena konsumen akan membeli produk dari supplier yang berkualitas, di mana kualitas barang yang dipesan oleh konsumen ini sesuai apa yang diharapkan oleh konsumen. Di samping itu, menghadirkan supplier yang terpercaya dan berpengalaman di bidangnya. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap pembeli dalam industri dengan cara menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk atau jasa yang dibeli. Perusahaan ini akan berusaha mendapatkan harga semurah mungkin dengan kualitas yang sebaik mungkin. Jika perusahaan memperoleh pemasok yang demikian, maka dapat dikatakan perusahaan ini akan memperoleh kompetisi yang baik dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Untuk poin kelima, yakni ada persaingan dalam industri sejenis. Nah, persaingan antar pesaing dalam industri yang sama ini akan menjadi pusat kekuatan persaingan. Kompetitor dalam hal ini adalah industri yang menghasilkan serta menjual produk yang sejenis yang bersaing memperebutkan pasar yang sama. Kompetisi yang terjadi dalam industri sejenis ini biasanya terjadi dari segi harga, kualitas produk, pelayanan purna jual, yang semua hal tersebut ini akan membentuk nilai tersendiri di benak konsumennya. Semakin banyak kompetitor, perusahaan akan semakin bekerja keras untuk memenangkan persaingan. Nah, pada aplikasi Harmoni ini, dengan berbasis teknologi, pengembangan aplikasi ini saat ini berada pada titik yang tinggi. Sehingga tingkat persaingan ini juga cukup tinggi. Saat ini banyak aplikasi e-commerce dan jasa dokter, juga konsultasi psikolog yang dilakukan melalui aplikasi. Namun, pada jenis industri parenting yang ditawarkan oleh Harmoni ini, kompetitor masih tergolong sangat rendah. Apalagi yang menawarkan semua kebutuhan parenting dalam satu tempat yang sama, mulai dari belanja keperluan, hingga jasa kesehatan dan layanan konsultasi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, dan analisis SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strength terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi Harmoni adalah platform parenting kombinasi antara e-commerce, konten, dan community yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ayah, ibu, dan anak. Dan keunggulan dari Harmoni ini dibandingkan dengan platform lain ialah tool seperti konsultasi psikolog, kemudian terkait perkembangan anak dan kesehatan mental ibu dari anak. Dan dalam dunia parenting, ibu muda bahkan ibu yang telah memiliki beberapa anak itu seringkali mengalami kondisi yang namanya baby blues syndrome. Itu di mana perasaan sedih yang muncul setelah melahirkan. Kemudian aplikasi Harmoni ini memiliki tools tambahan seperti HiDoc dan info kesuburan bagi sang ayah. Dan tools HiDoc ini membantu para ibu untuk mengetahui perkembangan fisik sang anak secara online tanpa perlu datang secara fisik ke rumah sakit untuk mengunjungi dokter anak. Dan selain itu, ketika platform lain itu difokuskan kepada kesuburan sang ibu, aplikasi Harmoni ini berusaha untuk mengedukasi bahwa kesuburan sang ayah itu juga penting, dan kesuburan kedua belah pihak, ibu dan ayah itu penting dibutuhkan ketika menginginkan kehadiran buah hati. Dan selanjutnya di sini ada weakness. Jadi pada perkembangan awal aplikasi Harmoni itu terdapat beberapa kelemahan seperti aplikasi yang belum sempurna dikarenakan dana yang terbatas. Dan karena dana yang terbatas ini, kemampuan developer kami itu belum mumpuni juga, karena ketika kita ingin mendevelop aplikasi Harmoni, kami memiliki keterbatasan dana. Selanjutnya di sini ada opportunities atau kesempatan. Jadi
aplikasi Harmony ini memiliki keunggulan seperti kelengkapan dari tools Harmony dibandingkan aplikasi serupa. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada slide, yaitu kami memiliki aplikasi tambahan seperti iDoc, kemudian konsultasi kepada psikologi, kemudian di sini juga kami berusaha mengedukasi sang ayah tentang kesuburannya yang tidak dimiliki aplikasi serupa. Kemudian di sini kami juga memiliki threat atau ancaman dari aplikasi Harmony, yaitu dikarenakan terbatasnya dana dan sumber daya manusia itu berimbas pada hilangnya peminat, kemudian lambatnya pertumbuhan grafik dari penjualan, dan masuknya pesaing baru yang memiliki dana serta sumber daya manusia yang memadai. Dan hal ini perlu sekali dipertimbangkan ketika aplikasi Harmony ini ingin dikembangkan untuk menjadi lebih baik. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ini mengenai rencana dan strategi usaha. Untuk rencana pemasaran, di sini ada dua strategi. Yang pertama yaitu technical strategi dan yang kedua yaitu promotion strategi. Untuk technical strategi ini, yang pertama ada bekerja sama dengan psikolog. Dan di sini, psikolog merupakan profesi utama yang memiliki peran penting dalam aplikasi Harmony karena berperan menjadi SDM yang melayani konsumen dalam tools konsultasi psikolog. Penggunaan tools ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan mental kepada konsumen dalam menghadapi permasalahan dunia parenting. Lalu yang kedua yaitu bekerja sama dengan dokter. Di sini dokter juga memiliki peran yang sangat penting ya dengan psikolog. Dokter berperan menjadi sumber daya manusia yang melayani konsumen dalam tools HiDoc. Dan penggunaan tools ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan jasmani kepada konsumen secara online. Sehingga dengan bekerja sama dengan kedua profesi tersebut, juga secara tidak langsung dapat mengenalkan aplikasi Harmony ke pihak berelasi dari psikolog dan dokter. Selanjutnya yaitu promotion strategi. Yang pertama yaitu penyebaran pamflet melalui akun media sosial. Pamflet akan dipromosikan melalui akun media sosial pribadi dan juga meminta tolong ke teman-teman terdekat untuk ikut mempromosikan aplikasi Harmony. Lalu selanjutnya yaitu pembuatan video iklan yang menarik. Dengan membuat video yang menarik, menonjolkan manfaat dan kemudahan dari aplikasi Harmony akan membuat penonton tertarik untuk mengunduh dan juga menggunakan aplikasi Harmony. Lalu berikutnya yaitu melakukan paid promote ke beberapa akun influencer, khususnya yang memahami dunia parenting. Nah, paid promote ini adalah promosi produk atau layanan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan jumlah followers yang besar. Meskipun membutuhkan dana, akan tetapi hal itu sebanding dengan informasi yang tersampaikan ke pengguna media sosial, sehingga strategi tersebut dapat menarik konsumen lebih tinggi. Lalu yang terakhir, penggunaan social media advertising seperti Insta Ads, Facebook Ads, dan lain-lain. Nah, selain strategi di atas, kita juga menawarkan aplikasi Harmony kepada teman-teman yang dekat secara langsung, sehingga dari teman-teman juga bisa ikut mengenalkan aplikasi Harmony kepada khalayak luas. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berian Putra Saningga dengan NIM 063. Di sini saya akan membahas mengenai rencana desain dan pengembangan dari aplikasi Harmony. Sebelumnya, rencana desain dan pengembangan ini dibagi menjadi 5 subbab pembahasan. Yang pertama ada tujuan usaha dalam jangka panjang, yang kedua ada strategi-strategi usaha yang dijalankan, yang ketiga ada sasaran-sasaran dan target pencapaian, yang keempat ada evaluasi risiko, dan yang terakhir ada exit plan. Tujuan dari aplikasi Harmony ini yaitu dapat membantu orang-orang, khususnya para orang tua ataupun pasangan suami istri dalam berkonsultasi mengenai persoalan tentang permasalahan parenting secara online.
sehingga aplikasi ini dapat menjadi suatu wadah yang tepat untuk menanggapi permasalahan tentang parenting. Strategi yang dijalankan oleh Harmony ini yaitu bekerjasama dengan para pihak yang spesialis seperti psikolog maupun para dokter untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta memberikan edukasi-edukasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para customer. Baik, untuk selanjutnya itu sasaran-sasaran untuk mencapai tujuan jangka panjang dari aplikasi Harmony ini. Yang pertama yaitu menarik para konsumen dengan memaparkan edukasi-edukasi mengenai permasalahan tentang parenting. Yang kedua itu menerapkan sifat yang terbuka dan ramah dalam menghadapi keluhan dari para konsumen. Yang ketiga itu menjaga kualitas dan menjamin tools-tools dari aplikasi Harmony yang telah disajikan. Dan yang terakhir memberikan servis yang terbaik untuk para konsumen yang menggunakan aplikasi ini. Untuk target pencapaian yang ditempuh dalam kurun waktu 6 bulan setelah aplikasi ini dibuat, yaitu dapat menjadikan aplikasi Harmony ini sebagai wadah untuk konsul mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para konsumen, terutama permasalahan tentang parenting, serta menjadikan aplikasi ini dapat digunakan dan disebarluaskan oleh para masyarakat. Selanjutnya itu risiko-risiko yang mungkin akan terjadi pada aplikasi Harmony di masa yang akan datang. Yang pertama, adanya aplikasi serupa yang memiliki pembahasan sama seperti aplikasi Harmony yang mungkin dapat berkembang lebih cepat sehingga aplikasi Harmony akan kalah saing oleh aplikasi tersebut. Dan yang kedua yaitu adanya kesalahan informasi yang disajikan oleh aplikasi ini yang dapat memberikan reputasi buruk bagi aplikasi sehingga tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Yang ketiga, ada pelayanan yang kurang cepat yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap aplikasi ini. Dan yang terakhir, ada gagalnya kerjasama antara psikolog dan dokter untuk aplikasi ini dalam membantu untuk mengedukasi atau memberikan konsul-konsul terhadap konsumen dari aplikasi ini. Untuk exit plan yang kami buat yaitu dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang serupa untuk memaksimalkan kekurangan dari aplikasi ini, sehingga risiko-risiko yang telah disebutkan tadi dapat mengalami penurunan yang signifikan. Baik, di sini saya Maya Ari Rosita dengan NIM 077 akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan dari bisnis yang kita jalankan yaitu aplikasi Harmony. Nah, dalam perencanaan keuangan ini kita akan membahas terkait biaya yang dikeluarkan dan penerimaan atau pendapatan yang akan kita peroleh selama menjalankan usaha. Nah, yang pertama yaitu terkait analisis biaya. Nah, untuk biaya atau pengeluaran yang kita butuhkan untuk memulai aplikasi ini yaitu ada 3. Yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap, kemudian yang kedua yaitu variable cost, kemudian yang terakhir yaitu biaya lain-lain. Nah, untuk fixed cost atau biaya tetap sendiri ini digunakan untuk membiayai pembuatan aplikasi, biaya domain, biaya hosting, kemudian ada CMS atau desain web, kemudian ada modem, handphone, dan sebagainya. Nah, untuk fixed cost sendiri ini kita alokasikan sebanyak 40.050.000. Kemudian yang kedua yaitu variable cost. Nah, variable cost ini kita gunakan atau kita perlukan untuk membiayai biaya listrik, pulsa, kemudian ada paket data atau internet, kemudian ada promosi atau kemudian berikutnya yaitu maintenance atau perbaikan dari website atau aplikasi ini sendiri. Nah, untuk variable cost ini kita perlukan biaya sebesar 3.350.000. Kemudian berikutnya yaitu ada biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain ini seperti biaya transportasi sebanyak 500.000. Sehingga total biaya atau total pengeluaran yang kita butuhkan yaitu sebanyak 43.900.000. Berikutnya terkait perencanaan sumber pendanaan. Nah, untuk dapat memulai bisnis sendiri dibutuhkan dana untuk memenuhi pembiayaan yang dikeluarkan dalam usaha. Nah, dalam usaha aplikasi Harmony ini kami menggunakan dana yang berasal dari modal sendiri dan sumber dana pinjaman atau investasi dari pihak investor. Nah, di sini kita lihat untuk modal sendiri ini kita alokasikan persentasenya sebanyak 25%.
atau sejumlah 10 juta. Kemudian untuk pinjaman atau investasi, persentasenya yaitu sebanyak 75% atau sekitar 32 juta. Dengan total modal atau total biaya yaitu 43.900.000. Nah, dapat kita lihat bahwa persentase terbesar yaitu dari investasi atau pinjaman. Jadi, modal terbesar itu dari pihak investor. Kemudian terkait dengan harga jual, dalam penjualan produk atau jasa, kami pemilik startup mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari penjualan setiap produknya. Nah, dalam aplikasi ini ditargetkan dapat melakukan transaksi penjualan produk atau jasa sebesar 3 juta per harinya, sehingga keuntungan yang akan diperoleh pemilik startup atau aplikasi Armoni yaitu sebesar 300.000 per harinya. Maka pendapatan yang diperoleh dalam waktu 1 bulan yaitu sebesar 9 juta per bulan. Kemudian terkait break even point atau titik impas, nah untuk menghitung BEP itu digunakan rumus yaitu TFC atau biaya tetap ditambah biaya lain-lain dibagi dengan keuntungan. Adapun biaya tetapnya yaitu sebesar 40.050.000, kemudian biaya lain-lain yaitu sebesar 500.000, dan keuntungan atau pendapatan yang kita peroleh sebulan yaitu sebesar 300.000. Kemudian BEP, sehingga BEP yang kita peroleh atau kita dapatkan yaitu sebanyak 135 produk atau jasa. Artinya ketika kita sudah melakukan transaksi sebanyak 135 produk atau jasa, maka transaksi tersebut dapat menutup biaya yang kita keluarkan. Kemudian berikutnya yaitu terkait payback period atau waktu pengembalian investasi. Nah, untuk menghitung payback period ini digunakan rumus yaitu investasi awal dibagi dengan arus kas dikali dengan 1 bulan. Di mana investasi awal kita yaitu sebanyak 43.900.000 dan arus kas ini diperoleh dari pendapatan kita yaitu sebesar 9 juta per bulan, maka diperoleh payback period yaitu sebanyak 4,8 atau kurang lebih 5 bulan. Artinya dalam waktu 5 bulan kita dapat mengembalikan investasi awal yang telah kita keluarkan. Nah, sekian dari saya. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi adalah sesi pembahasan mengenai Armoni, aplikasi solusi sehat mental dan fisik, solution for your problem. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan menambah wawasan teman-teman. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.